Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kembali di channel YouTube saya. Setelah beberapa lama mungkin ya tidak ada video lain. Alhamdulillah di video ini saya bertemu teman lama, cukup lama sebetulnya, Indra. Kita kenal karena sama-sama mahasiswa S1 Tafsir Hadis. Bedanya saya khusus, beliau di reguler. Yang khusus itu maksudnya sebetulnya bedanya cuman yang khusus itu asrama, yang reguler tidak. Nah, ketemu di kampus, kemudian sama-sama nulis skripsi bahasa Inggris, Ya. menjadikan kita banyak diskusi. Setelah itu ternyata ini ya, sementara kuliah Indra membuka apa istilahnya, tempat kursus bisnis apa? Ya, bareng sama kakak. Bareng dengan kakaknya buka bisnis tempat kursus Magnesia namanya. Magnesia. Sekarang Magnesia sudah berapa cabang? Kemarin pas sebelum COVID itu sampai 33 seluruh cabang. Indonesia. Iya, Indonesia kecuali Papua sama COVID kemarin belum ada. Kecuali ya. COVID ya kita dihantam badai. Ya. Dan alhamdulillah sekarang baru mulai lagi Bangkit kembali. Sudah ada kembali kita buka di Kalimantan sama di Jawa. Oke. Nah, kalau saya fokus di akademik waktu S1, Indra mengembangkan bisnis itu. Kemudian setelah selesai S1, saya lanjut. Indra juga lanjut di bisnisnya. Dan setelah itu kayaknya lama ya. Lumayan lama kita baru ketemu lagi setelah saya pulang dari Qatar Kayaknya terakhir 6 bulan yang lalu. Ya, terakhir 6 bulan yang lalu. Itu bahas Pandrita. Ya. Bahas Pandrita, kemudian Mac mau bikin program lain. Ya, program baru lah. Program baru. Nah, ternyata di saat yang sama Indra juga dulu itu sudah mulai ya? Sudah mulai pendaftaran. Pendaftaran apa? Pendaftaran ini dong, calon legislatif. Oh. Belum. Pendaftaran kemarin itu dimulai di tanggal berapa ya? Sekarang bulan berapa? Sekarang bulan 5. Tanggal 30. 1 Mei sampai tanggal 14 Mei. Oke. Baru pendaftaran. Tapi kan proses ininya. Ya, proses bla bla blanya. Isu untuk majunya itu sudah sejak lama. Tahun lalu. Oke. Wah, sudah berarti persiapannya lama. Nah, kalau ditarik ke belakang, saya dengan Indra sama-sama alumni pesantren. Ya. Indra hafiz. Bisa nih. Dari program tahfiz ya, kan? sempat waktu di program tahfiz. Sama dengan Bapak kan? Tidak, saya santri biasa. Saya di Al-Ikhlas di Bone, kalau Indra di Mangkoso. Iya. Apa nama resminya Mangkoso? DDI Mangkoso. DDI Abdurrahman Mangkoso ya. Enggak, sekarang sudah DDI Mangkoso. Oh begitu saya. Ya. DDI Mangkoso. Dulu DDI AD, sekarang alhamdulillah sudah DDI. Bersatu. Oke, DDI Mangkoso. Nah, karena latar belakang, mungkin gara-gara latar belakang itulah sehingga kita punya masuk di tafsir. Masuk di tafsir. Kemudian mungkin karena pertemuan-pertemuan di organisasi juga kita diskusi dan klop gitu, karena kita walaupun di tafsir tapi kita selalu memiliki ide-ide yang di luar dari bidang tafsir. Betul. Ya, kayaknya itu sehingga kita sering diskusi banyak hal tentang ide-ide tentang progresivitas, bagaimana menjadi mahasiswa tafsir yang tidak mesti menjadi ulama tafsir. Iya, benar. Nah, sekarang Indra sedang berjihad, berjihad di dunia politik, sehingga saya kira menarik untuk di-share ke teman-teman yang lain apa motivasinya Indra terjun ke dunia politik. Jadi dari santri
kemudian masuk menjadi sarjana tafsir, menjadi pengusaha, kemudian menjadi politisi. Nah sekarang di apa lagi dapilnya? Dapil 2 Polman. Dapil 2 Polman, ya. Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. Polewali Mandar ya. Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Partai Gelora. Partai Gelora. Kampanye ini kah? Nggak apa-apa lah. Oke, yang pertama mungkin dari perjalanan itu, Indra, jadi dari santri menghafal, mungkin awalnya mau jadi ulama gitu kan, atau didesain sama orang tua misalnya, jadi ulama, terus masuklah di tafsir. Iya. Setelah itu ternyata jadi pengusaha dan masuk politik. Nah, pilihan-pilihan hidup itu, perjalanan itu bagaimana ceritanya sehingga sekarang berakhir di politik? Jadi kalau saya sebenarnya tidak terjebak soal apakah pengusaha, politisi ataupun sebagai ulama. Cuman basisnya adalah soal kebermanfaatan. Betul. Di mana kita bisa bermanfaat, itu yang kita usahakan. Di dunia usaha kita bisa bermanfaat, ya kita terjun di dunia usaha juga. Kemudian ada peluang untuk kebermanfaatan yang jauh lebih besar, misalnya di dunia politik. Saya rasa kenapa tidak kayak gitu. Perlu kita ikhtiarkan juga. Soalnya kan sebaik-baik manusia bermanfaat. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Dan saya rasa politik juga menjadi salah satu ruang pengabdian. Dia itu kayak sarana lah ya, sarana untuk sebuah kebaikan. Dia kayak pisau, dia bisa berdampak buruk, bisa pun berdampak baik. Pisau yang bermata dua ya. Tergantung orangnya gitu. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa politik itu buruk, mungkin yang selama ini yang pegang yang buruk-buruk. Betul. Makanya bisa melukai. Padahal ya politik itu adalah sarana bahwa dia akan bisa jauh lebih bermanfaat kalau di tangan yang tepat. Di tangan orang yang tepat. Kayak gitu. Makanya saya rasa politik itu pengabdian. Bahwa berjuang di ranah legislatif ataupun eksekutif yang jauh lebih besar lagi skopnya, itu sama-sama saja. Dan soal kebermanfaatan. Dan dipilih di dapil itu karena Indra orang sana? Iya, saya memang lahir di Makassar, di ujung pandang, tapi alhamdulillah besar di sana, dan memang orang tua juga orang sana. Orang Polman. Orang Polewali Mandar, kampung halaman, dan keluarga besar juga di sana. Saya juga SD di sana, besar di sana. Saya memang orang tua tinggal di Makassar. Terus saya dibawa nenek untuk SD sekolah di Mandar, di Pambusuang. 6 tahun selama 6 tahun. Terus setelah 6 tahun baru ke Mangkoso, mondok selama 6 tahun juga. Nanti bareng orang tua pas kuliah. Gitu kan, orang tua di sini guru SMA sama dosen juga di UNM. Mengabdi di Makassar. Ya karena saya setuju itu bahwa politik itu ruang pengabdian. Saya lupa siapa, pokoknya ada satu tokoh yang pernah saya dengar, dia bilang sebetulnya tuh doktrin tentang politik positif itu sebetulnya secara tidak langsung itu sudah ada sejak kecil. Iya benar. Kenapa? Karena tokoh-tokoh nasional yang diperkenalkan ke kita itu adalah tokoh-tokoh politik loh. Iya. Soekarno, Bung Hatta. Jadi sebenarnya dari dulu ya. Jadi mereka kan sebetulnya itu orang-orang politik. Tapi kemudian mungkin ingatan kita bahwa berpolitik itu positif itu mungkin tercederai karena apa yang banyak diberitakan saat sekarang ini. Ya, benar. Ini tentang ada korupsi dan sebagainya. Nah mungkin gara-gara itu sehingga ya beberapa generasi muda merasa antipati dengan dunia politik. Benar. Apalagi misalnya banyak juga kan kayak politikus muda yang justru menjadi pelaku korupsi juga.
Kan ada tidak juga yang mengenal seperti itu. umur sebenarnya. Jadi kayak bagaimana ya? Pandangan kita tentang dunia politik itu jadi pesimis jadinya, karena kita melihat diharapkan misalnya anak mudanya, tapi ternyata anak muda juga bisa kena, nah yang seperti itu. Tapi ruang pengabdian itu betul sekali, karena kalau dipikirkan Rasul pun tokoh politik sejati kan. Politik sejati. Ini beliau kepala negara. Benar. Cuman kalau mencontoh Rasul itu sebenarnya perjalanan hidup beliau itu patut betul-betul kita ikuti. Karena sebenarnya beliau betul-betul terjun di dunia politik kalau nggak salah ya di umur 40 tahun. Betul. Kan. Pada saat dilantik jadi nabi, mengemban amanah di umur 40 tahun. Itu eksekutif sebenarnya. Ya. Makanya tapi di umur sebelum 40 tahun masa ya dia jadi pengusaha, pedagang, terus punya banyak pengalaman, baru betul-betul terjun di dunia eksekutif itu di umur 40 tahun. Memang kematangan ada di situ di umur 40 tahun. Makanya kalau orang-orang yang mau masuk dunia politik, legislatif itu menjadi langkah awal yang paling bagus. Karena kenapa? Memang tidak langsung eksekutif. Kalau umur-umur kayak kita ini langsung masuk eksekutif, belum pantas kita ini. Makanya tangga jalur politik itu ya masuk di legislatif dulu. Karena legislatif itu menjadi wadah untuk betul-betul bisa mematangkan diri sebelum masuk di dunia eksekutif. Gitu. Makanya itu juga yang dipilih, bahwa langkah awal adalah yang masuk di legislatif dulu. Lagian juga kan banyak yang bisa masuk. Karena anggota legislatif lebih banyak anggotanya dibandingkan eksekutif. Eksekutif kan ya 2 orang dia kalau bupati sama wakil bupati. Ya betul. Asal jajarannya di bawah ada. Itu kan pilihan, tapi tidak dipilih oleh rakyat. Nah kalau menjadi anggota dewan kan ini deh, dipilih oleh rakyat langsung. Dapat mandat rakyat ya. Ya seperti itu. Nah berarti harapannya Indra ketika memilih masuk politik, ini kan apalagi di dapilnya kan, aspirasi apa yang akan Indra bawa nih? Aspirasi dari wilayahnya itu. Jadi begini, terutama di wilayah kami di Balanipa, Tinambung, Boro Alu itu, terutama yang basis saya kan, itu di Kecamatan Balanipa. Itu mayoritas ya orang-orang aktivitas mayoritas penduduk di sana, masyarakat itu ada nelayan, petani, kemudian sebagian ada guru yang PNS. Berarti demografinya mulai dari laut sampai gunung. Iya, karena memang dia pesisir kan juga. Itu wilayah itu pesisir terus langsung ada gunung. Maksudnya daratan tapi gunung. Jadi banyak nelayannya, lebih banyak nelayan sih sebenarnya, banyak petani juga. Itu makanya kalau soal aspirasi, dan sekarang lebih banyak juga anak mudanya kayak gitu. Jadi di daerah itu juga. Makanya aspirasi nelayan, aspirasi kemudian petani, anak muda, ya itu yang perlu kita perjuangkan juga. Misalnya apa sih sebenarnya masalah-masalah yang dihadapi nelayan, apa masalah yang dihadapi oleh petani, kemudian apa masalah-masalah yang dihadapi oleh anak muda, misalnya lapangan pekerjaan. Kita hadir sebagai anggota dewan itu kan tugasnya kita kan legislasi, kemudian pengawasan. Kita menjadi partner tandemnya eksekutif. Aspirasi itulah kita mesti perjuangkan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di bawah. Itu yang kita perjuangkan ke dewan supaya bisa menjadi sebuah kebijakan yang betul-betul menyasar mereka semua. Kayak gitu. Tadi kalau fokusnya saya mau lebih fokus ke pertama itu soal bagaimana pemberdayaan anak muda, terutama UMKM. Ya kan? Karena background pengusaha tadi. UMKM dalam artian bahwa
solusi-solusi pekerjaan masa depan anak-anak muda itu tidak bisa lagi harus masuk PNS, harus dan lain sebagainya. Memang yang dibutuhkan itu bagaimana dia mampu menghasilkan kuat secara finansial melalui usaha, wirausaha, UMKM. Makanya penting pemberdayaan seperti itu yang diperkuat. Kemudian yang kedua di dunia pendidikan juga, komisi yang menaungi pendidikan juga. Itu juga jadi target. Jadi kesejahteraan kesra, kesejahteraan sama kalau bisa di pendidikan juga. Karena kami juga kan selama ini usahanya bergelut di dunia pendidikan. Betul. Jadi ini relate dengan background kita sebelumnya, usaha berwirausaha tapi usahanya di dunia pendidikan juga. Jadi Indra punya legitimasi untuk mengatakan bahwa saya tahu apa masalahnya anak muda yang mau bikin usaha, bagaimana usahanya bisa berkelanjutan dan berkembang. Begitupun dengan di masalah pendidikan. Nah, karena sekira salah satu solusi yang ditawarkan oleh MEC itu kan bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris. Jadi bagaimana caranya supaya generasi muda Indonesia itu memiliki daya saing. Salah satu ukuran daya saing adalah kemampuan bahasa Inggris yang merata. Ini juga saya baru ingat. Pak Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan, beliau kan ada podcastnya yang Endgame itu. Di salah satu episode beliau kasih data bahwa ternyata dari populasi orang Indonesia tidak sampai 5% yang mampu berbahasa Inggris. Itu juga diukur dari berapa jumlah masyarakat Indonesia yang punya paspor. Sebenarnya bukan soal hanya bahasa Inggris, soal pendidikan. Misalnya soal akses, bukan soal bahasa Inggris saja ya, yang bagaimana kita mampu memikirkan kalau di dunia pendidikannya, memikirkan pendidikan itu secara menyeluruh. Misalnya anak-anak muda akses dapat beasiswanya kayak gimana, akses belajar yang jauh lebih tinggi itu mereka harus miliki, dan kita harus mampu memfasilitasi itu semua. Ya kan, semakin banyak orang pintarnya sebuah daerah itu semakin bagus. Itu otomatis. Meningkatkan kesejahteraan. Terus kalau di dunia UMKM tadi, kenapa fokusnya situ soal kesra ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya itu sebenarnya fokus pembangunannya itu bukan pembangunan yang yang kayak konsepnya BLT ya, bantuan langsung tunai ya kan. Itu memang efektif tapi tidak jangka panjang, bukan ya, dia hanya sekedar kayak gula-gula gitu. Makanya proses pemberdayaan ke depan itu, proses untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebenarnya konsepnya itu bagaimana kita mampu mengajari dia memancing, bukan kasih ikan. Kalau kita kasih ikan habis selesai, pusing lagi. Tapi bagaimana caranya kita ajar dia untuk memancing supaya dia bisa memancing dengan dirinya sendiri, mencari rezeki dengan dirinya sendiri. Makanya kalau di dunia usaha ya tadi kita ajari mereka bagaimana berwirausaha, ada pelatihan-pelatihan khusus untuk anak-anak muda. Adapun yang sudah punya usaha, bagaimana kita mampu meningkatkannya. Karena semua kan ada ilmunya. Tinggal itu. Kemudian akses akses berwirausaha kayak gimana, mulai dari permodalan, kemudian penjualan, kemudian mitra-mitra yang lain, itu mesti kita fasilitasi semua untuk anak muda. Ya begitu. Oke. Berarti kalau secara tidak sadar mungkin ya, karena pengalaman lahir di Makassar, kan? Lahir di Makassar, kemudian SD di Polman, kemudian masuk pesantren. Mungkin secara tidak langsung itu membuat Indra memiliki dua perspektif yang berbeda. Ada yang dilihat di Makassar, ada yang dilihat di Mangkoso, di pesantren, ada yang dilihat di Polman kan. Nah, mungkin asumsi saya mungkin dari situ. Kemudian karena teredukasi dengan baik dari orang tua juga berpendidikan kan, mungkin dari situ muncul jiwa-jiwa ininya. Apa menurut Indra kira-kira faktor apa lagi yang mempengaruhi sehingga Indra bisa, maksudnya kan semua orang mungkin bisa punya apa istilahnya
inspirasi. Mungkin setiap orang punya aspirasi, keinginan. Sepertinya bagus kalau seperti A, B, C, D. Tapi kan tidak semua orang mau terjun seperti Indra, mau mengabdi di dunia politik, dan itu kan butuh pengorbanan. Betul. Itu kan butuh uang lah, butuh uang untuk dikeluarkan untuk modal untuk kampanye dan sebagainya. Itu kan tidak ada kepastian juga. Iya, benar. Jadi kayak ya modal lah, sama seperti dengan berusaha kan. Nah, seperti itu. Kira-kira menurut Indra, kenapa Indra memiliki kemauan seperti itu? Ya begini, Terbentuknya dari mana itu? Bagaimana ya? Jadi kalau soal soal kenapa mau berkorban begitu, ini lagi-lagi begini. Iya kayak sorry potong. Soalnya kan kalau kita bilang untuk bermanfaat untuk masyarakat, tapi kan cara bermanfaat untuk masyarakat banyak kan, ya. Tidak mesti di dunia politik misalnya. Benar. Nah, begini, pertama ya soal bagaimana kita kan motivasinya tadi ahsanu amala, ya toh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji siapa yang paling bagus amalnya. Ahsanu kan yang paling gitu. Jadi kita itu adalah pilihan yang mana menurut secara subjektivitas, yang mana sebenarnya yang paling luas ini kebermanfaatannya. Ya, bukan soal hasilnya nanti. Tapi soal proses itu yang dinilai oleh Tuhan. Ya, itu pondasinya sebenarnya yang pertama. Jadi kalau soal kenapa bisa ada cara berpikir seperti itu, ya mungkin karena proses belajar selama ini, proses motivasi dari para guru, dari para dari para guru-guru tak guru-guru kita di pondok, kemudian circle kita bergaul, itu yang banyak mempengaruhi cara berpikir dan apa yang kita baca, ya toh, kayak gitu. Jadi saya rasa itu yang banyak mempengaruhi lingkungan kita. Jadi kalau mau Ki Harum bergaul sama penjual parfum, ya, gitu, misalnya. Jadi memang yang paling banyak mempengaruhi cara berpikir kita itu tentang siapa teman kita dan apa yang kita baca dan siapa guru-guru kita sebelumnya. Kan saya ingat sekali guru-guru kita itu selalu mengatakan bahwa harus kau jadi orang yang bermanfaat. Betul. Itu yang tertanam. Ya. Maka salah satu implementasi itu yang ini terjun di dunia politik itu sendiri. Nah, adapun soal kan ini belum pasti. Saya kita bilang bahwa itu tadi jangan berpikir soal hasilnya. Hasil itu milik Tuhan. Betul. Manusia itu miliknya adalah ikhtiar, berusaha. Jadi itu yang kita pegang. Jadi makanya jiwa-jiwanya jiwa fighter itu. Jihad. Bukan politik. Jihad politik kan. Jihad politik kalau terlalu ke kanan itu diksinya kan. Nah, sedangkan ini kita sudah mau ke tengah-tengah ini. Oke. Mungkin terakhir itu. Karena terserah lah. Kan Indra ada di dunia pendidikan, dunia agama juga, dakwah lah. Iya. Biasa ceramah kan? Iya dong. Menguasai mimbar ini. Sama kan. Kita ini punya warna yang sama. Jadi dakwah ada, pendidikan ada, usahanya ada, politik. Nah, siapa tokoh yang dikagumi oleh Indra dan kenapa tokoh itu? Tokoh apa ini? Terserah. Mau politik, mau pengusaha apa, terserah. Pertama itu tempat saya banyak belajar itu kepada kedua orang tua. Itu sudah pasti. Kemudian para guru-guru. Adapun tokoh yang dekat-dekat sekarang ya, untuk di dunia politik ya terutama, yaitu tadi Pak Anies Mata sama Pak Fahri Hamzah. Pak Anies Mata ketua ya? Ketua Partai Gelora itu sendiri, ketua umum Partai sama Gelora wakil ketua. Dan wakil ketua. Itulah kenapa saya milih Partai Gelora sebenarnya. Jadi saya betul-betul baru terjun di dunia politik dan memilih untuk berjuang di Partai Gelora itu sendiri
Karena tadi pertama karena kekaguman ke Anies. kedua tokoh tersebut. Pertama, Pak Anies itu betul-betul memiliki wawasan yang luas, narasi-narasinya, dasar-dasar narasinya itu, inspirasi narasinya itu dari Al-Quran, dari sejarah-sejarah Islam, keagamaan. Terus itu di bawah ke suasana sekarang, itu luar biasa kayak gitu. Dan selalu baru, tidak sering kita dengar perspektif yang ditawarkan. Perspektifnya itu. Yang kedua, Pak Fahri kan tokoh, siapa yang tidak kenal beliau kan? Sangat vokal, berani. Nah, karena di situ dilihat bahwa dengan vokalnya beliau itu menandakan bahwa dia orangnya jujur. Ya toh, tidak mungkin seberani itu kalau dia tidak jujur. Kalau dia tidak bersih. Kalau dia tidak bersih. Makanya dan semua narasinya berisi. Betul-betul punya wawasan luas. Makanya orang-orang yang terjun di dunia politik mesti punya wawasan yang luas juga. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Sampai itu tadi apa tadi itu? Bahwa tentang isi tas. Iya. Dengan kapasitas. Oh, kapasitas, betul. Kalau kita terjun ke dunia politik ya. Dunia politik praktis, ya. Dunia politik praktis, bahwa sekarang itu banyak orang-orang yang hanya mengandalkan isi tas, tapi tidak punya kapasitas. Dalam artian bahwa kompetensi tidak, ya tadi hanya modal uang kayak gitu, karena bapaknya kaya atau apa dan sebagainya. Ya seharusnya yang ditawarkan di dunia politik itu ide-ide, dan masyarakat berhak mengetahui setiap apa isi kepala orang-orang yang mau calon ini, yang ingin menjadi perwakilan mereka. Iya, kayak gitu kan, pemilihan langsung. Jadi masyarakat mesti tahu. Ini juga yang jadi kendala karena KPU tidak memfasilitasi itu. Maksudnya tidak memfasilitasi perdebatan-perdebatan itu. Betul. Padahal ya itu yang dituntut sebenarnya dari itu disorakan Pak Fahri. Ya, bahwa seharusnya KPU itu ya tadi membuat panggung untuk supaya kelihatan gagasannya. Iya, kelihatan gagasannya kayak gitu. Karena politisi kan yang dipegang itu mulutnya, maksudnya kata-katanya. Jadi kalau nanti ketika dia sudah berkata, bernarasi, lalu kemudian dia membelakangi narasinya, berarti itu orang sudah tidak bisa dipegang kata-katanya. Gitu. Jadi biarkanlah dia selalu berkata-kata. Politisi itu begitu, biarkanlah dia selalu berucap. Dan pada akhirnya kita bisa menilai dia, itu apakah dia konsisten dengan ucapannya atau tidak. Andi kadernya betulan Pak Fahri kayaknya. Kayak semua sendiri. Narasi-narasinya sama. Tapi memang saya itu betul-betul memilih Partai Gelora itu dengan penuh kesadaran. Karena kan ada pilihan masuk seandainya ke saya mau partai pragmatis, besar, kan? Ya itu saya mau masuk partai yang sudah ada, partai yang besar yang sudah mapan. Yang saya ditawari jadi wakil ketua DPW juga di partai sebelah, warna hijau ya kan. Tapi tadi lagi-lagi soal pilihan, idealisme yang disenangi. Karena kalau kita berjuang di sesuatu yang kita senang itu nikmat. Kita tidak berpikir soal hasilnya ke depan juga. Ya, kita penting punya target ke depan. Tapi itu bukan yang paling utama. Tapi memperjuangkan apa yang kita senang itu yang hal yang luar biasa. Kayak gitu. Makanya pilih Partai Gelora. Bahkan dari 2017 saya ikuti Pak Fahri. Kemudian 2018 di Palembang itu saya pertama kali ketemu sama Pak Fahri. Garbi itu. Waktu Garbi. Ya, saya tidak tahu itu apa Garbi, tapi saya tahunya bahwa Pak Fahri itu kayaknya itu deklarasi Garbi deh, di Sumatera, di Palembang. Nah, saya ikut. Kebetulan lagi ada di Palembang. Saya lagi buka cabang di sana di Palembang itu hari Magnesia. Di saya bertemu dan sebelumnya saya sudah beli bukunya semua Pak Fahri. Semua bukunya saya beli. Gitu. Itu betul-betul ini ya, betul-betul fans tuh. Iya, fans, baca bukunya semua, mulai dari soal KPK, soal BUMN, soal kesejahteraan masyarakat, itu semua itu saya beli. Pas saya, Pak Fahri mau datang Palembang, saya bawa bukunya.
suruh tanda tangan dan foto langsung. Saya punya fotonya juga. Kemudian terus di Jakarta ketemu lagi, terakhir itu ketemu pada saat launching bukunya Daulat Rakyat versus Daulat Parpol, buku putih namanya. Itu diceritakan soal konfliknya dia dengan partai sebelumnya. Betul-betul itu berisi salah satu politisi yang produktif. Nah, baru mau saya bilang. Jadi kayaknya sekali. Beliau mengidealkan bahwa sebagai politikus itu harus ada gagasannya. Betul. Gagasannya harus dituangkan dalam di bentuk buku supaya orang tahu nih ini gagasan orangnya apa. Jadi itu setiap dia di komisi mana, itu pasti ada bukunya. Misalnya di BUMN, kemudian di hukum dan HAM apakah itu banyak lah. Akhirnya ada semua bukunya. Terus Pak Anies Mata pun demikian, saya ketemu di Jakarta juga pertama kali. Dan orang Sulawesi. Nah itu saya ingat sekali, saya perkenalkan diri sama beliau. Saya dari Sulawesi, dari Makassar. Langsung dia bilang jangan lupa ya nanti ikut dalam pergerakan. Dalam pergerakan apa? Belum tahu kalau ada partai kan. Tapi pada saat itu masih sudah begini. Jadi saya ada fotonya begini juga. Belum ada Partai Gelora pada saat itu. Memang ya ikuti. Jadi kalau saya tuh senang sama sesuatu itu saya ikuti. Makanya milih di partai Gelora pada saat itu. Bahkan banyak keluarga kenapa pilih Partai Gelora? Partai baru itu. Nanti kok susah. Nanti kok berjuangnya kayak gimana dan lain sebagainya. Agak sulit untuk ininya kan. Saya bilang bismillah. Ya kita kan jiwa-jiwa petarung. Ya bismillah kita memilih untuk membangun, jangan hanya mewarisi kan. Menjadi generasi perintisnya. Ya gitu, Gelora di Sulawesi Barat kan. Sip. Oke, sekira cukup teman-teman perbincangan dengan Indra. Kita doakan semoga Indra berhasil mencapai apa yang dicita-citakan. Amin insyaallah. Dan betul-betul membawa gagasan itu, betul-betul membawa nama generasi muda, sehingga memberikan rasa optimisme bahwa generasi muda masih bisa diharapkan di dalam dunia politik. Siap, insyaallah. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan sukses. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Teman-teman yang ada di dapilnya Indra, itu tadi gagasannya Indra. Jadi di video ini sudah disampaikan gagasannya Indra apa. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Jadi silahkan Anda menentukan pilihan Anda. Apa yang dipikirkan saja itu yang keluar. Jangan malu, tolong dikatakan itu yang tidak. Tidak perlu. Di kampanye tidak apa-apa. Kampanye untuk sahabat saya tidak apa-apa. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.